Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Lintang Azani dengan NPM 217064516139. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari soal UTS. Langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu, algoritma adalah metode atau langkah yang direncanakan secara tersusun dan berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dengan sebuah instruksi atau kegiatan. Menurut Anda, apakah algoritma menjadi kunci sukses? Dan contoh algoritma yang baik itu seperti apa saja? Menurut saya, iya, karena algoritma itu kan berupa sekumpulan langkah atau rincian dan sistematis untuk menyelesaikan masalah pada program yang nantinya dapat dieksekusi oleh komputer. Oleh karena itu, algoritma dibutuhkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas. Untuk contoh algoritma yang baik itu diantaranya finiteness, yaitu suatu algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah atau proses. Yang kedua, definiteness, yaitu setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda, rancu, atau memiliki arti dua. Selanjutnya, input. Setiap algoritma memiliki masukan atau memiliki inputan satu maupun beberapa inputan. Inputan merupakan suatu besaran yang diberikan di awal sebelum algoritma diproses. Keempat yaitu output. Setiap algoritma itu memiliki output atau keluaran, entah hanya satu ataupun banyak output. Output merupakan besaran yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan inputan. Terakhir yaitu efektivitas. Algoritma diharapkan bersifat efektif karena semua operasi yang dilakukan oleh algoritma harus sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat atau terbatas. Secara prinsip, setiap instruksi dalam algoritma dapat dikerjakan oleh orang dengan menggunakan kertas atau pensil. Secara sederhananya, pertanyaan kedua itu, sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mangkus atau efisien. Beri penjelasan seperti apa yang dimaksud algoritma yang efisien. Algoritma yang dikatakan efisien jika efisiensi terhadap waktu, tidak membutuhkan waktu lama dalam mempekerjakannya, serta efisien dalam pemakaian memori, itu tidak banyak atau sedikit dalam menggunakan memori dalam komputer. Pertanyaan ketiga, jelaskan kekuatan dan kelemahan metode brute force. Dari kekuatan brute force yang pertama yaitu dapat digunakan untuk memecahkan hampir sebagian besar masalah. Yang kedua, sederhana dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menghasilkan algoritma yang layak untuk beberapa masalah penting seperti pencarian, pengurutan, pencocokan string, dan perkalian matriks. Yang terakhir yaitu menghasilkan algoritma yang baku atau standar untuk tugas komputasi seperti penjumlahan atau perkalian dan buah bilangan. Selanjutnya, menentukan elemen minimum atau maksimum di dalam sebuah list atau tabel. Kelemahan metode brute force yang pertama, jarang menghasilkan algoritma yang mangkus atau efisien. Yang kedua, metode algoritma ini lambat sehingga tidak sulit untuk diterima. Yang terakhir, tidak sekreatif atau sekonstruktif teknik pemecahan masalah algoritma lainnya. Pertanyaan terakhir yaitu, beri penjelasan lengkap tentang algoritma greedy. Menurut saya, algoritma greedy dikatakan sangat rakus karena setiap langkahnya harus memilih koin yang terbesar yang ditemukan tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya. Metode yang dilakukan algoritma greedy, suatu penyelesaian masalah optimasi yang diselesaikan secara step by step dengan harapan hasil yang didapatkan merupakan hasil yang terbaik. Sekian jawaban soal UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.